Ya Allah, manfaatkan ilmu kami. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana tadi? Wa inna ma yajuzu lahul akhdhu min jinsi haqqi summa inda ta'dzuri jinsi ya'khudhu gairah wa yata'ayyanu fi ahdi gairil jinsi taqdimun naqdi ala gairi summa in kanal ma'khuz min jinsi malihi yatamalaku wa yatasarrafu fi badalan an haqqi fa in kana min gairi jinsi fayabi'uhu dhafir nafsahu aw ma'zunahu lil ghair la li nafsi ittifaqan wala li mahjurihi limtina'i tawali tarabain wa tuhmah. Masih menjelaskan tentang zofru ya. Zofru itu adalah menyita. Zaid punya hutang kepada Bakar 1 juta. Zaid namanya Madin, orang yang punya hutang. Bakar namanya Dain, orang yang menghutangkan uang 1 juta, namanya Dain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita supaya bagus dalam bermuamalah, baik ketika kita menjadi dain, orang yang menghutangkan. Cara bagus dalam muamalah buat kita yang menghutangkan, andai kata orang yang punya hutang itu betul-betul miskin, tidak mampu bayar hutang, jangankan untuk bayar hutang, untuk makan sehari-hari aja kekurangan, maka diwajibkan kita oleh agama, oleh Allah dalam Al-Quran untuk memberi tempo sampai dia mampu bayar hutang. Berdasarkan ayat wa in kana dzu usrati fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin, kalau Bakar yang punya hutang kepada kita itu betul-betul miskin, terbukti miskinnya melalui 2 saksi atau sumpah, panadhiratun ila maisarah, maka kita yang menghutangkan wajib hukumnya ngasih tempo. Ya udahlah Kar, kalau benar-benar lu miskin, belum mampu bayar hutang nggak apa, saya kasih tempo. Kapan kamu ada milik, ya bayar dikit-dikit. Kan enak, saya enak, kamu enak kan? Walaupun dikit-dikit kamu bayarnya kan berarti kamu punya tanggung jawab gitu kepada hutang. Karena memang setan ambil bagian ketika kita ada milik. Setan ngegoda kita, udahlah gampang bayar utang mah nanti aja, lu kan belum punya kulkas deh. Mendingan lu beli kulkas aja dulu, gampang bayar utang mah. Setan ngebisik seperti itu kan. Malaikat ngebisik, ayo udahlah bayar utang aja dulu biar lu tenang, kalau udah bayar utang mah walaupun gak punya kulkas gak enak kalau hati tenang. Perang bisikan malaikat dengan bisikan setan dalam hati. Rasul ngasih tahu, ala inna fil qalbi lammatain, lammatal malak wa lammata syaiton. Ketahuilah bahwa dalam hati terdapat 2 bisikan, bisikan malaikat dan bisikan setan. Nah, di sini tergantung hati kitanya. Kalau hati kitanya lebih mengedepankan hawa nafsu, masih mengikuti hawa nafsu, maka innan nafsala ammaratum bisu.
Nafsu kan ngebisik ke dalam hati kita, udahlah beli kulkas saja. Kan kalau punya kulkas mah enak nanti kan, bisa jualan es. Jadi nafsu dengan setan kerjasama di situ kan. Akhirnya kita beli kulkas. Besok datang yang ngutangin nagih. Karena ngelihat kita beli kulkas, besok dia datang nagih kan, lu itu gimana? Punya utang sama gua lihat lu beli kulkas, utang malu nggak bayar lu. Waduh parah, ribut ujung-ujungnya kan. Setan tepuk tangan, wah sukses dah gua, kata setan. Ini yang gua pengen kayak begini. Ribut ujung-ujungnya kan. Akhirnya apa? Kalau kita ngikutin nafsu, walaupun kita kebeli kulkas, tapi hati nggak tenang, nggak tenang. Walaupun kita kebeli kulkas, kalau kita ngikutin nafsu, hati nggak tenang. Bahkan kalau yang ngutanginnya nuntut misalnya kan, bisa jadi kita bisa jadi kita urusan di pengadilan, sidang, dalam sidang, karena yang ngutangin punya kekuatan hukum, punya saksi, punya barang bukti, akhirnya kulkas kita disita, diberikan kepada yang menghutangkan. Nah itu bagian dari zopir juga, cuman di situ yang nyitanya hakim ya, formal berarti. Mana keinginan kadang beda begitu. Nah iya, ya nafsu itu kan, Allah udah ngasih tahu innan nafsa la'amaratum bisu. Jadi nafsu itu kadang, nah yang kita rasakan dalam rumah tangga aja nih. Kadang kita nih dengan istri kita lagi nggak punya duit mah adem, iya, istri kita sadar gitu, nggak banyak minta gitu kan, karena dia tahu kita lagi bokeh. Kita juga adem karena istri nggak banyak minta. Begitu kita cair, ribut kita sama istri. Istri banyak minta, beli iyalah, beli itulah. Terus kita juga punya keinginan sendiri, beli inilah, beli itulah. Itu nafsu tuh kayak gitu. Jadi kalau kita ngikutin nafsu, nah seperti itu. Ya, seperti itu. Terus lagi, waktu kita belum punya duit, gak banyak gambaran-gambarannya. Waktu kita punya duit, waktu kita belum punya duit, kita punya keinginan nafsu. Pokoknya kayak aing lawan buka duit, beli motor odong-odong ya, alhamdulillah. Begitu dapat milik uang 3 juta, lain lagi itu kayak nafsu itu. Pengennya beli motor yang baru yang harga 12 juta. Akhirnya kita ngikutin nafsu pakai DP tuh. Ya, pakai DP. Padahal dapatlah Suprapit yang lumayan mah, itu 3 juta itu udah bisa dijadiin kaki mah. Nafsu memang begitu, innan nafsal amaratum bisu. Bahkan kita yang menghutangkan, kalau betul-betul yang punya utang itu nggak mampu bayar utang, sunnah kita membebaskan. Ini bagus dalam muamalah seperti ini yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa antasodaku khairul lakum, dibebaskan itu lebih baik. Bahkan pahala membebaskan walaupun sunnah ini lebih besar daripada pahala ngasih tempo walaupun wajib, karena lebih berat dalam prakteknya gitu. Lebih berat ngasih, lebih berat apa? Ngebebasin daripada ngasih tempo. Karena walaupun di sini sunnah, tapi dia lebih dari sekedar wajib gitu kan. Karena lebih dari sekedar wajib. Kalau kewajibannya kan cuma ngasih tempo. Ini ngebebasin nih. Yang walaupun sunnah dia lebih dari sekedar wajib, maka lebih besar dia pahalanya. Nah itu bagus muamalah dalam menghutangkan. Enak kalau kita punya utang sama orang yang kayak gini gitu. Enak ya.
Kedua, lalu kita yang punya hutang juga belajar bagus dalam muamalah, dalam membayar hutang. Rasul ngasih tuntunan, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasul, adalah kalian yang terbaik dalam bayar hutang. Rasul ngasih contoh dalam bayar hutang. Karena Rasul juga sama dalam hidupnya, kadang hutang. Untuk nyuguh tamu aja kadang Rasul ngutang dari orang Yahudi. Cuman Rasul mah bagus dalam muamalah. Ketika Rasul punya hutang, Rasul bayar hutangnya selalu tepat waktu. Bahkan kalau punya rezeki yang lebih, Rasul ngebayarnya ngasih lebih. Ya, ngasih lebih. Rasul ngebayarnya ngasih lebih. Rasul ngebayarnya ngasih lebih. Jadi Rasul mah walaupun gak dipinta tetap bayar hutang ngasih lebih. Nah, bagaimana kalau kita dipinta ngasih lebih dalam bayar hutang? Ya, buat kita dapat pahala sunnah ngasih lebih itu. Asal niatnya niat ngikutin akhlak Rasul aja ya. Khairukum ahsanukum qada'an. Nggak ada tujuan i'anah ala riba gitu. Nggak ada tujuan membantu riba. Saya walaupun nggak dipinta mau ngasih lebih ini. Nggak dipinta aja saya ngasih lebih, apalagi kalau dipinta gitu kan. Asal nggak ada tujuan i'anah ala riba, dapat pahala sunnah ngasih lebih itu. Kalau yang ngutangin nggak minta lebih, jelas riba dia kan. Nah itu yang dicontohkan oleh Rasul dalam bagus muamalah bagi kita yang punya hutang. Hendaknya bayar hutang tepat waktu, bahkan kalau lagi diberi kelebihan rezeki, kita bayarnya ngasih lebih. Kebanyakan kita kan masih jauh ini dari akhlak Rasul. Dimana kalau kita ngutang, waktu ngutang menyembah-nyembah kita sama yang ngutangin itu kan. Begitu giliran bayar susah gitu. Bahkan kadang lebih galak daripada yang ngutang. Boro-boro ngasih lebih gitu kan. Bayar aja susah. Boro-boro tepat waktu. Kalau ditagih ungka-engke, ujung-ujungnya jadi bangke. Iya. Ya silahkan supaya tidak termasuk berbohong, maka di dalam hati harus ada niat badai tauriyah. Harus ada niat badai tauriyah. Lafzun lahu maknayani qaribun wa ba'idun wa yuqsadu minhumal ba'id. Kalau misalnya ada saudara atau tetangga datang ke kita mau ngutang duit gitu kan, kita tahu nih orang susah nih bayarnya nih, utang menyembah-nyembah sama gue, nanti bayarnya mah susah. Juga kita punya kebutuhan gitu kan untuk ngebiayai anak misalnya. Akan lebih bagus kalau kita sodakoh saja seikhlasnya untuk membantu meringankan beban yang ngutangin gitu ya, untuk membantu meringankan beban orang yang ngutang, karena dia mau ngutang itu karena butuh, yang jelas karena butuh. Kita sodakoh seikhlasnya 25.000 ke 30.000 ke 50.000, meringankan beban dia gitu kan. Meringankan beban dia. Karena dengan sodakoh nih, kan pahala ngutangin itu separuhnya pahala sodakoh kan ya. Ya, kalau ngutangin 100.000 sama dengan pahala sodakoh 50.000 ya. Ngutangin 1 juta sama dengan pahala sodakoh 500.000. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngutangin gitu karena kita juga punya kebutuhannya, kita sedekah aja, bagusnya seperti itu, seikhlas kita lah. 50.000 nih saya kalau ngutangin mah nggak ada, nih saya bantu aja
untuk meringankan beban kamu. Mudah-mudahan kamu bisa ngutang dari yang lain. Kalau dari saya lagi sekarang lagi banyak ini urusan ini, nggak gitu aja biar enak gitu kan. Nah, kita enak, dia juga nggak terlalu nggak terlalu kecewa kalau dikasih sedekah mah. Coba kalau nggak dikasih sedekah kan kecewa juga dia. Kalau kita kasih sudah walau seikhlasnya, dia nggak terlalu kecewa. Pasti ngucapin hatur nuhun lah. Hatur nuhun. Terima kasih saya sudah dibantu meringankan beban. Nah, seperti itu caranya. Kalau misalnya kita ngomong nggak ada, padahal ada, nah supaya kita tidak terbilang berbohong, maka hendaknya kita dalam hati pakai bari tauriah. Bari tauriah itu begini maksudnya. Labdun lahu maknayani qaribun wa ba'idun wa yuqsadu minhumal ba'id. Lafaz yang mempunyai dua arti. Pertama makna qarib, kedua makna ba'id. Pertama makna dekat, kedua makna jauh. Yang dimaksud makna jauh. Seperti begini. Kita ngejawab nggak ada. Orang datang ke kita mau ngutang. Tolong sih Kang, ngutang duit 100.000 aja. Kita ngejawab nggak ada gitu. Padahal ada sebetulnya uang itu. Tapi kita ngejawabnya nggak ada. Nah, supaya kita tidak terbilang berbohong, nggak ada kayak untuk diutangin dalam hati gitu. Kalau untuk ngirimin anak mah ada. Nah, supaya nggak terbilang berbohong, maka dalam hati harus seperti itu. Nggak ada kayak untuk diutangin. Kalau untuk ngirimin anak mah ada. Nggak terbilang berbohong, kita ngejawab nggak adanya. Itu badai tauriah yang kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bagus muamalah. Gimana caranya supaya hidup ini kita tidak terlilit hutang? Di samping kita selalu berdoa, Allahumma yang warid dari Rasul, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Baca terus setiap habis sholat ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan diintimidasi orang. Kalau kita banyak hutangnya pasti diintimidasi kita. Iya, diintimidasi oleh orang, bahkan disita harta kita. Nah, maka berlindung kepada Allah dengan baca doa yang warid dari Rasul, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Dan kalau kita sudah kadung banyak hutang, nah, udah kadung nih. Udah kadung banyak hutang, pengen supaya cepat terlunasi utang-utang. Syariat doanya ada doa dari Sayyidina Ali, baca ya ghani ya mughni aghnini bihalalika an haramika bi ta'atika ma'siyatika waghnini bi fadlika amman siwak. 70 kali setiap sehabis salat ya. Artinya ya ghani ya mughni, wahai Allah yang kaya yang memberi kekayaan, aghnini bihalalika, beri aku kekayaan yang halal jauh dari yang haram, beri aku kekayaan ibadah jauh dari maksiat, beri aku kekayaan dari anugerahmu, tidak butuh kepada makhluk yang selainmu. 70 kali ba'dal maktubah. Nah, itu syariat doanya. Syariat dohirnya ya kitanya harus belajar hemat. Harus belajar hemat. Kalau boros nggak perlu dididik, karena watak nafsu itu boros, pengennya senang-senang, hura-hura, homo homini lupus. Watak nafsu itu boros, nggak perlu dididik kalau boros. Yang perlu dididik itu adalah hemat. Belajar hemat, perlu sadar diri lah. Walaupun dulu kita lancar usaha gitu kan, merokok Samsu atau Mil, sekarang lagi susah, sadar diri lah. Ulah yang Mil bahaya, jangan pengen Mil terus. Pasopati kenapa sekarang? Supaya nggak terlilit utang gitu kan. Sadar diri. Dan itu orang yang tawadu yang kayak gitu, itu orang yang sadar diri itu. Kalau kita miskin sok-sok kaya, terbuka duit, sok-sok buka duit, sok-sok buka duit, takabur itu. Kaya pura-pura miskin, punya banyak duit, pura-pura nggak punya duit, karena pengen dapat BLT, pengen dapat raskin, tazlilu nafsi itu namanya, menghinakan diri sendiri. Nah, tawadu mah pertengahan,
antara takabur dan menghinakan diri sendiri, pertengahan. Jadi artinya kalau orang yang tawadu mah dia sadar diri gitu. Kalau lagi punya ya sadar, sehingga beli rokok ya mil kena ada inilah. Tapi kalau lagi nggak punya ya sadar juga gitu kan, nggak sok-sok nggak sok-sok beruang gitu kan. Tuh buat duit ayang nemil baik, akhirnya kalilit kutang kan. Sadar diri lah. Kalau punya uang 3 juta sadar diri lah. Oh ini mah mendingan beli ini aja lah, seberapit aja. Sadar diri. Nah itu tawadu itu yang kayak gitu. Nah seperti itu hemat pangkal kaya. Nah itu caranya supaya kita dalam hidup nggak kelilit utang. Hemat itu qanaah lah kalau bahasa kitabnya. Qanaah, menerima apa ada. Dan itulah kaya yang sesungguhnya sebetulnya. Ya, laisal ghina bikasratil bal balil ghina ghinan nafsi. Bukan berarti kaya dengan banyak duit, akan tetapi kaya itu adalah kaya hati, menerima apa adanya, qanaah. Jadi oleh karenanya tanamkan sifat qanaah, hemat pangkal kaya, sadar dirilah hidup ini. Jangan takabur, jangan menghinakan diri sendiri. Nah itu ya. Kesimpulannya aja dari yang sudah dibacakan tadi, bahwa masalah menyita itu kalau kitanya mampu menyita karena merasa bahwa orang yang punya utang sama kita itu kalau kita sita dia pasti nggak bereaksi gitu kan, dia pasti nerima gitu, maka boleh kita langsung menyita. Tapi kalau kita tidak mampu menyita, karena kita tahu kalau kita yang nyita langsung, waduh, golok pasti main golok ya. Nah maka nggak boleh kita langsung yang nyita, harus lapor ke kehakiman ya. Sidang dulu nanti di kehakiman, setelah kita dimenangkan oleh hakim melalui saksi-saksi dan barang-barang bukti, baru hakim yang menindaklanjuti keputusan hukum gitu. Hakim nanti yang menyita. Kalau hakim kan dia punya aparat, punya kekuasaan, punya power, sehingga kita aman gitu. Nanti dijual oleh hakim barang yang disita itu separuh, barang yang disita itu dijual, dipakai bayar hutang ke kita, selebihnya dikembalikan kepadanya. Seperti itu kesimpulan dari yang sudah dibaca tadi. Wallahu a'lam bishawab.